Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung dalam acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan pada saat ini yang akan dibahas adalah mengenai gangguan jantung pada pasien COVID-19 ya. Jadi kita bisa bertanya-tanya dengan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dokter Badai Tiksnadi, spesial jantung ya. Dan sebelum kita akan memulai untuk acara kita selanjutnya, seperti biasa kita akan memohon agar Tuhan menuntun kita, menolong agar acara ini boleh dapat berjalan lancar dan juga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan satukan hati bersama-sama dan kita akan berdoa. Saya memohon kesediaan dari Bapak Leksi Dimpudus yang ada di sini untuk boleh buka dalam doa. Pak Leksi Dimpudus? Iya. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Tidak putus-putusnya kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena kami selalu diberikan kesempatan untuk mendengarkan informasi-informasi kesehatan teristimewa firman Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini, Oral Channel bersama Ibu Peki dan para hamba-hamba Tuhan akan membawakan firman Tuhan dan juga informasi kesehatan. Boleh menguatkan, meneguhkan hati kami untuk selalu melakukan hidup yang sehat, terutama selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Biarlah seluruh acara ini boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati seluruh perangkat internet yang digunakan, supaya ini boleh membawa berkat bagi masing-masing kami. Inilah doa dan pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Leksi untuk doanya. Dan selanjutnya kita akan segera, sebelum kita mulai bersama dengan Dokter Badai, Pak Joko boleh memutarkan sebuah lagu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang telah kita saksikan bersama-sama. Dan saat ini kita akan segera mengikuti acara. Sebentar, ini belum di spotlight ya Pak. Oke. Ya, telah bersama dengan kita semua Dr. Badai Batara Tiksnadi. Selamat sore, Dok. Iya. Apakah suara saya jelas, Dok? Iya, Jelas ya. Terima jelas, kasih jelas. dokter sudah memberikan waktu untuk acara kita pada sore hari ini. Anda Ya, bertanya terima kasih sekali juga. ya bersama saya Peggy Skandar Wower, Dok. Ya, halo Bu Peggy. Ya. Dok, untuk saat ini dokter mau memulai untuk satu keterangan menggunakan PowerPoint atau apa, atau kita mau langsung tanya jawab sesuai dengan poster, Dok? Boleh. Sesuai dengan poster, ada beberapa sih slide yang sudah saya siapkan ya, slide yang simple. Boleh, silakan, Dok. Oh, bukan, maksudnya mengikuti Untuk saja tanya Ibu jawab. Peggy. Oh, boleh. Iya. Iya, Nanti ini kalau yang judulnya sesuai, boleh saya tampilkan slide-nya. boleh. Jadi ini sehubungan dengan acara kita hari ini, yaitu judulnya Gangguan Jantung pada Pasien COVID-19. Dan kenapa ini pakai merah, Dok, dalam rangka Dirgahayu Indonesia. Jadi Pak Nah, Joko, kita artinya berani melawan COVID. ya betul. Jadi Pak Joko menggunakan warna merah putih dari minggu lalu nih, Dok. Oh iya, iya. Jadi ada dua makna ya. Iya. Apa tuh, Dok, dua maknanya? Ya, yang tadi. Jadi merah putih sesuai dengan Dirgahayu Indonesia. Yang kedua, merah dominan kita berani melawan COVID ya, tidak usah takut, waspada Iya, saja. iya, harus Putih berani. hadapi dengan hati yang bersih. Amin, ya betul. Harus berani menghadapi dengan hati yang bersih, merah putih. Wow, ini luar biasa. Yang luar biasa Pak Joko yang membuat e-flyer-nya ya. Iya, betul. Baju kita juga sama nih ya, merah ya. Saya ada Iya, besok nggak putih-putihnya nih. janjian padahal ya. Iya, padahal nggak janjian loh. Tapi dokter nggak pakai nih virtual background-nya nih, Dok. Oh iya ya. Sebentar ya. Iya. Memang sudah diberi sebentar. Iya. Ya, sambil menunggu Saya dokter, download dulu ya. Boleh, silakan. sambil menunggu dokter Badai, saya mau informasikan kepada semua partisipan yang sudah bergabung sekarang, apabila memiliki pertanyaan sehubungan dengan penyakit jantung pada pasien COVID-19, boleh tuliskan di chat, nanti saya akan bacakan, dan dokter Badai akan menjawab. Dan pertanyaan mungkin hubungannya adalah sebagaimana yang telah disiapkan pada hari ini, yaitu mengenai jantung ya, jantung pada pasien COVID. Kalau kita melihat poster yang telah dibagikan dan Anda sudah membacanya, bahwa ada 6 butir, 6 hal yang akan dibahas saat ini, yaitu yang tertulis di poster tersebut.
Dan saya juga mau memperkenalkan untuk Dokter Badai ini adalah seorang dokter ahli jantung dan pembuluh darah. Dan Dokter Badai ini selalu bersama-sama dengan pasien, maksudnya merawat pasien COVID yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan tentunya untuk pasien jantung itu pasti banyak sekali masalah-masalahnya. Dan ini bukan suatu hal yang biasa-biasa ya dok ya. Satu hal yang memang sangat mengganggu. Bayangkan kalau mau sakit apapun, kalau jantungnya udah berhenti ya udah tamat ya seperti itu. Apalagi ini adalah satu penyakit yang sekarang orang lagi pandemi, orang takut sekali ya dok ya. Dan ketika dia akan berhubungan dengan jantung, nah ini bagaimana mengatasinya. Atau seorang yang punya penyakit jantung, dia terpapar COVID, itu harus bagaimana mengatasinya. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang akan bisa kita tanyakan kepada Dokter Badai pada sore hari ini. Ya, di kolom chat saya belum melihat ada pertanyaan sehubungan untuk apa yang akan kita bahas pada saat ini. Namun saya akan memberikan kesempatan kepada dokter untuk menjawab poin yang kedua. Apa tanda dan gejala gangguan jantung pada pasien COVID-19? Ya, jadi tanda dan gejala itu tergantung dari bentuk kelainan yang terjadi. Jadi keterlibatan jantung yang diakibatkan oleh COVID itu wajahnya bukan hanya satu, Bu Peggy, tapi bisa ada beberapa wajah, tergantung nih kita kebagiannya yang mana. Dan tidak selalu, ya sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang cukup berat itu yang secara langsung ya itu hanya sekitar 10%. Kalau yang ikutan, misalnya ada infeksi yang berat pada paru, tentunya denyut jantungnya menjadi cepat. Nah, itu kan sebenarnya tidak berhubungan langsung. Tapi mengakibatkan ya, kalau oh iya, apalagi kalau yang ada sakit jantung mungkin jadi terganggu ya, karena kebutuhan oksigennya menjadi lebih tinggi. Jadi itu yang tidak langsung. Nah, kalau yang berakibat langsung itu sekitar 10%. Dan yang 10% itu wajahnya juga ada beberapa. Yang pertama bisa yang langsung ke jantung, yang kedua bisa yang efeknya itu tidak secara langsung, tetapi karena ada efek radangnya itu, dia akan menyebabkan pembuluh darahnya menjadi rupture atau robek. Ya, mudah-mudahan nggak jadi serem ya. Iya, jangan jadi serem, tapi paling nggak ya, tapi begitu. Iya, kalau yang efeknya langsung itu ke otot. Nah, kalau langsung ke otot jantung, kemudian ada yang ke sel irama, ya, dan kemudian terakhir ke arah kekentalan darah. Jadi tanda dan keluhannya, kalau yang kenanya langsung ke otot, biasanya memang sesak. Nah, kalau yang kenanya ke sel irama, keluhannya berdebar. Kalau yang kenanya ke rupture dari pembuluh darah jantung, itu yang nyeri dada. Nah, kalau yang bentuknya sumbatan, pengentalan darah, ya itu jadi bisa sesak juga, dan tergantung di lokasinya di mana. Jadi memang bisa berbeda-beda, tetapi pilihannya salah satu ya antara nyeri dada, berdebar, sesak, atau ya kalau yang berat tentunya yang komplikasi ya pingsan, dan ya bisa yang langsung namanya sudden ya, yang tiba-tiba memang langsung kehilangan kontraksi dari jantung. Mungkin begitu, kira-kira nyeri dada, sesak, nyeri dada, berdebar. sesak, berdebar ya, yang kita perlu waspada ya. Oh, kalau berdebar itu dia artinya detak jantungnya itu cepat ya, Dok? Nah, bisa karena cepat atau bisa karena lambat. Jadi kalau dia lambat, tiba-tiba karena saking lambatnya jantung beradaptasi, dia harus mengeluarkan denyutan yang tidak biasa, namanya ekstrasistol. Nah, itu sensasinya dirasakan seperti berdebar juga, walaupun sebenarnya lambat. Kebanyakan tetapi memang yang cepat, ya di atas 100, di atas 100 sudah bisa kita katakan cepat. Tetapi kalau di atas 130 itu biasanya lebih terasa lagi. Dan kalau lebih dari 150 itu bukan lewat jalur yang normal ya, tetapi lewat jalur samping. Nah, itu yang mungkin pengobatannya harus lebih agresif.
Wow, itu pengetahuan kita yang kedua ya dok ya. Nanti kita akan kembali lagi. Mungkin kalau orang mau Ya, bertanya silakan. bagaimana berdebar, bagaimana sesak ya. Kemudian tadi dokter bilang juga ada nyeri dada, bagaimana mungkin akan nanti ada yang mau bertanya. Dan juga Ya, mungkin hubungannya dengan pengentalan darah ya dok ya. Nanti mungkin ya. ada dari partisipan bisa bertanya hal-hal seperti ini. Kita akan beralih ke nomor 3 nih dok. Boleh. Apa semua pasien COVID-19 bisa ada gangguan jantung? Nah, Ya, apakah tidak. ada hubungannya dengan kebutuhan oksigen yang tinggi? Nah, ini. Jawabannya untuk yang berefek langsung terhadap jantung sekitar 10% saja. Yang tidak langsung memang bisa lebih banyak. Ya, tidak ada datanya sih. Tetapi ya saya kira denyut jantung yang cepat yaitu hampir terjadi pada setiap pasien COVID ya, yang kategori sedang lah dan berat. Kalau kategori ringan mungkin tidak, ya sekitar 10%. Terus tadi apa pertanyaan keduanya, Bu? Apakah ada hubungannya dengan kebutuhan oksigen yang tinggi? Ya, otot jantung sendiri kan membutuhkan oksigen, ya sehingga kalau COVID-nya menyerang ke paru-paru, oksigennya jadi tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, bisa jadi ada gangguan jantung itu sendiri. Nah, kalau jantungnya terganggu, ya penyebaran si darah yang mengandung oksigen ke semua jaringan terganggu. Jadi memang seperti lingkaran setan. Iya ya. Ya, kalau paru itu berfungsi menangkap oksigen yang ada dari udara bebas masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, oleh jantung disebarkan tuh si darah yang mengandung oksigen itu ke seluruh tubuh sampai ke ujung jari. Wow. Jadi Wow. memang seperti mesin motor gitu ya. Motor Iya. kita ada apa? Ada mesin intinya, kemudian ada yang memamping, memompa untuk mengedarkan ke semua, ada yang membersihkan, ada yang mendinginkan supaya tidak panas. Iya, betul. Ya, ada olinya ya. Memang seperti mesin ya tubuh kita tuh. Ayo Iya. semangat untuk dijaga. Sama-sama saya menyemangati diri saya sendiri juga. Iya, betul ya. Kita tahu gitu. Jadi benar-benar mesti dijaga ya. Wow. Iya. Baik, Dok. Sebelum kita lanjut nih ke nomor yang lain, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ini dari Hevin. Selamat sahabat dokter, setelah masa pemulihan COVID, sering badan lemas ketika detak jantung agak keras dan daerah dada serta leher belakang terasa panas, seperti terbakar, dan juga sering terasa lapar. Apakah ada hubungannya dengan penyakit lambung? Yang sering setelah fase selesainya COVID ini, yang sering terjadi memang lemas ya. Lemas dan energinya seperti kurang, dan kebanyakan justru tidak terlalu lapar, malah nafsu makannya yang belum bisa kembali. Kemudian yang terbanyak juga adalah nyeri-nyeri sendi, ya artralgia yang masih ada. Jadi kenapa itu terjadi? Ada mekanismenya, ya namanya miopati. Ini sudah diteliti. Walaupun di jantung itu suka banyak ada fibrosis, ya, tapi itu tidak berhubungan langsung sebenarnya. Yang berhubungan lebih langsung adalah di otot, miopati. Ya karena virus. Ya kita sering merasa lah ya kalau kita demam atau apa kan, mau minum obat 1 miliar pun itu sebenarnya ya tidak hilang lah rasa pegel-pegel itu ya. Ya, Tapi kalau sudah saatnya membaik, imun kita kembali ya tanpa minum obat pun sebenarnya ya membaik. Jadi wajar dihadapi saja dengan optimis. Nanti-nantinya ya kita harapkan akan hilang dengan segera ya, dan banyak yang total sembuh. Kalau yang tadi lapar, nah ini menarik ya. Tandanya kalau sudah lapar mungkin kembali sebenarnya. Itu udah fase penyembuhan. Ya, jadi bersyukur ya. Nah, silakan makan, tidak usah takut. Ya, untuk mengembalikan nutrisi yang kurang biasanya selama sakit. Oke, malah bagus ya dok ya. Biasanya bagus. Kadang-kadang respon orang berbeda ya. Iya, memang kita juga waktu masih kecil kalau habis sakit terus udah mau makan, orang tua bilang, oh udah mau sembuh ya. Jadi Iya, iya. jadi ini Hevin sudah mau sembuh, jadi jangan takut ya, tetap Iya, iya. optimis, tetap semangat ya. Ya, dan semangat kan berarti antibodinya sudah terbentuk ya. Terbentuk, iya. Ya, akan lebih aman lagi.
Lebih aman, oke. Nah, malah kita nih yang belum kena nih agak deg-degan. Jangan dong. Oh iya, karena kan tidak terbentuk antibodi secara alami ya. Iya, Berarti iya. memang mengandalkan vaksin. Iya, betul. Kalau yang sudah kena sebenarnya dan sudah sembuh, itu di satu sisi punya kekebalan yang lebih tinggi deh dan lebih alami. Punya kekebalan lebih tinggi ya. Walaupun sebetulnya yang mereka pernah terpapar itu bisa 2-3 kali berulang loh, Dok. Iya, kan ada beda varian itu ya. Iya ya. Mm-mm. Ya, Oke. ini sih saya menyemangati saja, Iya, mencari selalu sisi baik. betul, betul, betul. Merah nih, Dok, merah. Berani. Merah, berani. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan namanya tidak jelas ya, cuma MR aja. DJKT, saya nggak tahu nama sebenarnya. Apakah pasien jantung koroner harus mendapat rekomendasi dulu dari dokter jantung baru dapat divaksin? Ya, sekarang tidak. Hmm. Awal-awal mungkin harus demi keamanan dan kita belum tahu memang ya pada pasien-pasien kita itu bagaimana. Ternyata aman. Sehingga Hmm. kemarin sudah ada resmi dari perhimpunan tidak usah meminta rekomendasi lagi. Secara umum panduannya adalah kalau stabil silahkan divaksin. Definisi stabil adalah tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, dan denyut nadinya misalnya normal ya. Begitu. Jadi kalau tidak bergejala pada masa itu nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kalau khawatir ya boleh waspada, boleh sekalian kontrol ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar rekomendasi sudah resmi, tidak usah ada rekomendasi lagi. Oke, baik. Selanjutnya dari Alvin P ini, Dok. Selamat sahabat dokter, orang tua kami ada sakit jantung dan pernah kena COVID. Sesudah sembuh dari COVID, kena sakit asam lambung dan BAB. Selama mengalami sakit asam lambung dan BAB sampai dengan hari ini, kakinya masih bengkak. Apa penyebab kaki tersebut jadi bengkak dan mohon solusinya? Ya, memang penyebab bengkak bukan hanya jantung ya, ginjal, kemudian kurang gizi, kurang albumin, ya, kemudian pembuluh darah yang tersumbat, itu bisa kaki bengkak. Kalau mendengar cerita karena sebelumnya pernah sakit jantung, kemudian nyeri lambung, kemudian kaki bengkak ya. BAB-nya juga terganggu. Mungkin kurang gizi ya, Oh, nutrisi mungkin ya, albumin kurang. jadi albuminnya kurang ya? Mungkin ya. Atau yang kedua, karena kurang gerak, nah terjadi yang namanya deep vein thrombosis, trombosis vena dalam. Nah itu keluhannya juga bengkak kaki. Iya betul, betul. Memang kurang. Kalau obat jantungnya di stop mungkin dari jantung. Jadi masih banyak kemungkinannya. Iya, kalau ini berarti harus cek ya langsung ke rumah sakit ya. Saya kira ya. Atau video call, telemedicine, dilihat gitu bengkaknya seperti apa. Ya kita bisa membedakan nanti kalau pasien memang kurang gizi kan kelihatan. Iya. Atau yang sebaliknya kebanyakan cairan karena sakit jantung itu akan bengkaknya itu berbeda ya bentuknya. Kita bisa lihat di leher ya. Kalau lehernya jadi seperti ada ulat ya, ada pembuluh urat yang menebal, nah itu tandanya kelebihan cairan. Oh. Itu bisa kita menjadi clue ya. Oh, begitu ya, Dok. Iya. Wah, saya Kalau dapat. takut ke rumah sakit. Iya, kalau takut ke rumah sakit memang sekarang banyak orang takut ke rumah sakit nih, Dok. Iya. Iya. Padahal aman loh ya, rumah sakit itu kan kita dites, semua karyawannya sudah divaksin. Sebenarnya ya, gedung COVID juga terpisah. Iya. Ya, Tapi tetap lebih aja. bahagia di restoran mungkin ya. Iya betul. Lebih Ya. serem di restoran ya. Baik, terima kasih Dok. Ini selanjutnya dari Charles Tandilangi. Sore dokter, bertanya kenapa kebanyakan pasien COVID mengalami kekentalan darah yang tinggi? Ya, karena virus itu memang menyebabkan perubahan fungsi ya di faktor-faktor koagulasi di dalam tubuh. Jadi memang dahsyat sekali COVID ini ya. Dia itu kan memang masuknya ke dalam tubuh lewat sel reseptor. Tadinya disangka hanya ACE2, tapi ternyata ada beberapa reseptor yang lain. Ada namanya sulit disebut ya, TPPR, TIMP. Nah, sekarang tergantung reseptornya itu ada di mana. Nah, kalau yang paling klasik memang di paru, kemudian di usus, kemudian di jantung.
Nah, ternyata ada juga di faktor-faktor koagulasi sehingga akhirnya fungsinya terganggu, ya akhirnya terjadi kekentalan darah, hypercoagulable state. Makanya kalau kasus-kasus yang di ICU sekarang yang memang membuat dokter ahli mungkin sulit tidur ya, karena kasusnya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang dulu-dulu itu hanya menyerang ke sel paru, misalnya ya pneumonia biasa, infeksi sel paru biasa, menyerang sel paru, oksigennya jadi tidak bisa masuk. Nah, kalau yang COVID ini, dia menyerang juga ke pembuluh darah, darahnya menjadi kental, pembuluh darah yang memperdarahi si paru-paru. Jadi kayak dua sisinya tuh dihantam. Sehingga ya tampaknya membuat lebih berat ya. Sulit sekali kan keluar dari intensive care itu. Hanya sekarang sih sudah perbaikan ya. Karena kru ICU nih, Basket Advent mantap. Mantap ya, wow, puji Tuhan. Ya tentunya dengan izin Iya, Tuhan ya. betul. Ya, Jadi udah mulai berkurang ya dok ya pasien yang di ICU ya. sudah mulai berkurang. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan direct message ke saya dari Johannes Wirawan. Dok, kita anggota, kata dokter, ini anggota apa ya? Kata dokter di rumah sakit bahwa virus COVID sudah menyebar ke seluruh tubuh dan dia sudah pakai alat pernapasan. Apakah ada harapan atau darahnya sudah mengental gara-gara COVID? Tolong penjelasan. Oh, mungkin maksudnya mereka ada anggota yang di rumah sakit, kemudian virus COVID-nya sudah menyebar ke seluruh tubuh dan dia sudah pakai alat pernapasan gitu. Apakah ada harapan atau darahnya sudah mengental gara-gara COVID? Ya, mungkin yang menyebar ke seluruh tubuh itu istilah dari apa? Cytokine storm mungkin ya. Jadi fase dalam infeksi COVID itu ya ada yang awal, fase inflamasi, kemudian fase cytokine storm. Kalau virus sudah masuk sebenarnya dari awal juga sudah menyebar ke seluruh tubuh ya kan memang masuknya pasti nanti lewat darah Pak ya. Nah kalau yang masih menyebar mungkin yang cytokine storm itu ya di mana sel-sel tubuh yang tadinya bermaksud baik untuk menanggulangi infeksi itu ya imun-imun dari kita itu seperti sudah kehilangan akal juga pokoknya dia merasa tidak nyaman si tubuh ini ayo diproduksi terus si sel-sel imun itu secara masif yang sebenarnya kalau terlalu banyak malah berbahaya. Nah itu mungkin ya. Dan kekentalan darah ya berarti mungkin ini fase yang memang mungkin di fase ketiga itu ya cytokine storm ditandai dengan D-dimernya yang tinggi sekali misalnya di atas 4.000. Ya harapan ada, kita kan ada beberapa contoh pasien ya yang dengan daya tahan tubuhnya, dengan obat-obatan yang diberikan ya ternyata ada yang kebaikan. Kita harus terus berharap. Ada yang kesannya baik-baik saja, memang tiba-tiba memburuk. Ya, jadi harus terus berharap ya. Dan ada kan walaupun sudah terintubasi, sudah cytokine storm, D-dimer 4.000, ada yang sembuh. Iya, betul Mudah-mudahan ya. termasuk yang sembuh ya. Iya, jangan takut merah. Iya, Ya, betul. yakinlah yang terbaik lah. Yakin yang terbaik ya. Selanjutnya ini dari Helina Yusanti. Oh, ini nomor email ya, @gmail. Mohon izin bertanya dokter. Jika ada kekentalan darah dari hasil lab, apakah boleh divaksin? Ini pertanyaan untuk vaksin, ini lab biasanya Dari hasil Dr. lab. Grace. Iya. Mungkin sebenarnya dari Dr. Rudi kemarin ya, Iya. yang lebih kompeten atau mungkin dari Dr. Grace ya. Saya mungkin menjawab semaksimal saya saja. Tampaknya sampai saat ini tidak ada kontraindikasi khusus apabila memang memiliki kekentalan darah hanya berdasarkan hasil lab. Ya, jadi yang selama ini disuruh hati-hati atau waspada bila memang mempunyai kasus trombosis vena, ya riwayat trombosis vena atau memang kelainan darah yang lebih jelas ya, bukan hanya sekedar D-dimer yang meningkat. Itu yang saya pahami selaku dokter yang general ya dan sedikit bersinggungan kalau dalam kasus pembuluh darah saya. Kalau ragu memang harus konsultasi ke dokter penyakit dalam. Tetapi kalau hanya sekedar D-dimer saja yang memang sekarang ngetren, banyak diperiksa ya, itu hanya menilai fungsi kekentalan dari sebelah sisi saja ya, tidak secara keseluruhan.
Sehingga kalau membaca etiket dari vaksin, tidak ada tuh D-dimer sekian, tidak boleh. Nah, setahu saya tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Ya, paling mungkin dihindari yang AstraZeneca. Tapi di etiket resminya yang AstraZeneca sendiri hanya pada yang jelas memiliki penyakit trombosis atau kekebalan darah yang signifikan. Sehingga kalau hanya D-dimer saja yang tinggi, sebenarnya sih tidak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih dok. Semoga menjawab ya. Ini dari Hevin kembali. Ini adalah pertanyaan keduanya. Tadi yang pertama sudah. Suami juga selesai terkena COVID dan juga masa pemulihan selama 3 minggu. Pemulihan sudah bisa secara bertahap olahraga ringan sampai agak berat. Wah, puji Tuhan ya sudah bisa olahraga. Tetapi 3 hari terakhir dada kiri terasa tidak enak. Setelah periksa dokter jantung dilakukan EKG. US jantung katanya tidak ada penyumbatan atau koroner, tetapi masih disarankan di ronsen. Jika demikian, apakah itu memang efek pasca COVID atau karena gerakan ototnya atau kenapa dokter? Terima kasih. Ya. Nyeri dada itu adalah salah satu keluhan yang penyebabnya banyak. Bisa paling berat nyeri dadanya itu karena penyumbatan di pembuluh jantung koroner yang paling berbahaya. Bisa saja di otot jantungnya itu ada radang, ya, jadi tidak ada penyumbatan tapi radang. Bisa juga yang bukan karena di jantungnya, ya, tapi kebetulan dia ada di daerah kiri, misalnya tulang dada, ya. Bisa juga karena lambung, ya, yang asam lambungnya naik ke atas, ya, itu sarafnya sama, nervus vagus, sehingga sensasinya itu bisa mirip. Kemudian bisa juga dari organ paru. Paru-paru misalnya ada infeksi, ada nanah di paru-parunya, itu akan nyeri juga dadanya di sana. Ya, kalau tahu itu dulu. Nah, untuk kasus yang tadi, kalau memang dikatakan katanya baik, sehingga diminta ronsen, jangan-jangan kayaknya diduganya ke arah paru ya. Jangan-jangan masih ada fibrosis dari paru yang memang suka tidak hilang-hilang ya, atau suka sulit atau lama hilangnya. Nah, mungkin di situ. Oke, ya. Mudah-mudahan bukan yang berat ya. Iya, betul. Dan kalau karena paru memang bisa tuh namanya fibrosis pasca COVID ya. Putih-putihnya itu kalau di ronsen akan ada terus dalam waktu beberapa lama ya. Walaupun keluhan bisa tidak jelas. Yang lama butuh waktu ya. Tapi kebanyakan pada saat kontrol membaik. Kebanyakan sih ya hilang. Iya. Tenang ya. Tenang aja, pasti sembuh ya. Iya, iya. Baik, terima kasih dok. Pokoknya hebat deh kalau udah pernah kena ya. Saya kira akan apa ya, derajat seseorang manusia tuh menjadi lebih tinggi ya, karena memang gitu diuji. Ya karena kan diuji ya. Diuji sakitnya ya. diuji, berita-berita juga sumpang siur dan tidak salah juga kan berita itu. Betul. Dirawatnya juga lama. Iya. Dan ya. berarti dia bisa memenangkan pertandingan. Menang nih. Buat pasien COVID, jangan berkecil hati, berarti Anda adalah seorang pemenang ya. Iya, Anda tangguh. Tangguh, Anda tangguh. Tidak kalah saling meraih medali emas Olimpiade. Iya. Selanjutnya nih dok, dari Mas Santa Sinaga. Selamat sahabat dokter. Saya punya penyakit pneumonia dan pernah dirawat secara COVID di rumah sakit. Sudah 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Bagian dada masih terasa nyeri sampai sekarang. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Ya dipastikan dulu diagnosisnya, misalkan terkait karena COVID-nya yang namanya long syndrome pasca COVID, ya dilakukanlah proses rehabilitasi. Ya bisa dengan Dr. Alvin Rantung, ya, dan Dr. Bona, ya ada chest physiotherapy. Itu sifatnya tidak cepat, setahu saya ya, tetapi memang harus teratur dan nanti efeknya akan terasa. Nah, kalau sakitnya dari otot, ya mungkin perlu dibantu dengan obat ya, untuk supaya tidak mengganggu gitu sedang aktivitas. Oke. Kalau masih curiga jangan-jangan jantung, maka boleh di treadmill untuk dipastikan. Untuk pastikan ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih dok. Pokoknya pasti ada jalan keluarnya. Yang penting jangan takut ya. Harus di sisi merah. Baik, ini dari... sampaikan sekilas ke dokter misalnya, kalau kayaknya sih itu
bukan yang berat ya, maka lebih tenang. Tapi Hmm. jangan berkutat sendiri, punya pikiran sendiri yang salah, Iya, takutnya membahayakan ya. betul. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya, betul. Jadi menghakimi diri sendiri, menakutkan diri sendiri ya. Jadi, Mm-mm. Tapi terlalu los juga bahaya ya. Terlalu hmm. los juga bahaya ya. Tetap mungkin konsul sekilas, begitu ternyata sangat tidak khas ya kita tenang. Dokter tenang, pasien juga tenang. Pasien juga tenang. Baik, selanjutnya ya dok, ini pertanyaan dari Job Sabuin. Selamat sahabat dokter, kondisi pasien Ya. yang seperti apa yang apabila terkena COVID akan beresiko terkena impact ke jantung? Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kondisi-kondisi tersebut? Ya, 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 ya. Boleh ini saya share screen? Nah, boleh silakan Oh, dok. pas ini ya dengan Ya, slide. pas. Terima kasih Job Sabuin. Hanya nggak ada hadiah nih ya buat yang Nah, pas. iya nih saya nggak. Jadi, jadi yang berisiko mengalami COVID dan komplikasi nanti ke jantung itu sudah ketemu, yaitu pasien yang usianya lebih tua ya, yang paling kiri nih. Jadi yang pasien-pasien yang apabila kena COVID ada komplikasi ke arah jantung, itu yang memang usianya tua ya lebih beresiko, atau yang memang sudah punya penyakit jantung sebelumnya, CVD itu jantung, stroke ya, atau yang memang punya diabetes, punya kelainan ginjal dan kelainan paru-paru. Ya misalnya PPOK yang paru kronis, atau penyakit inflamasi sistemik, misalnya systemic sclerosis atau multiple sclerosis ya, atau SLE. Kemudian pasien yang punya kelainan koagulasi, kekentalan darah, atau yang sakit berat, atau yang imobilisasi, yang jarang bergerak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan, olahraga yang tepat dengan intensitas sedang dapat memperbaiki fungsi imun, mencegah terkena COVID. Nah, pada pasien-pasien inilah yang ternyata bisa komplikasi jantung dari COVID-nya. Nah, ini yang tadi ini ada bukan hanya 4 wajah ya, di sini mungkin lebih separate lagi, jadi ada 6 wajah, Bu Peggy. Yang Ya. pertama, nah ini sering sekali nih di ICU ya, jadi troponinnya naik. Oh. Heart rate-nya, laju nadinya mungkin nggak hanya 100, 110, tapi 140, 150, 160. Nah, itu jadi namanya injury saja, miokardnya. Miokard itu otot jantung terluka gitu. Kemudian, tapi sebenarnya tidak ada yang menyumbat di jantungnya. Yang kedua, yang tadi karena rupture, pembuluh darahnya koyak, akhirnya serangan jantung. Yang ketiga, kalau langsung kena si ototnya, dia jadi hilang fungsi, si otot jantungnya itu, dia lemah, namanya kardiomiopati, ini ditandai dengan NT-proBNP yang tinggi. Yang keempat, aritmia, kelainan irama ya, misalnya yang tadi berdebar. Ini yang kelima, yang langsung yang berat, tekanan darahnya rendah, dan henti jantung. Ya, ada beberapa ya kasus. Nah, yang keenam yang pembuluh darahnya kental, yaitu venous thromboembolic effort. Begitu. Oh, oke. Ini lengkap juga ini. Jawab Lengkap. ya. Iya, Ya, menjawab ya, Pak. Job Sabuin sangat menjawab. Itu lengkap sekali jawabannya. Harusnya dapat doorprize ini Pak Jo. Iya. Baik, selanjutnya ini Ibu Retno, tapi pertanyaannya tidak ada, baru minta izin doang mau bertanya. Silakan nanti dituliskan ya, Bu. Dari BE Luji Leo. Selamat sahabat dokter, saya pasien jantung sudah dipasang ring 4 di tiap tempat pada jantung. Kolesterol saya terakhir 296, kondisi jantung rasanya normal-normal saja. Tensi saya antara 100, 110 per 70 sampai 80. Bolehkah saya melakukan vaksin? Oke, tidak masalah apakah pasang cincinnya 1, 2, 3 atau 11. Ya. Yang penting stabil. Iya. Definisi stabil adalah tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak. Kalaupun ada sesak pada saat naik tangga 5 lantai, itu wajar ya. Maksudnya tidak ada sesak yang tidak normal. Kemudian ya tentunya kalau setelah pasang cincin 1 minggu lah kira-kira ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Kemudian kalau pulang dirawat juga setelah 2 minggu sampai 4 minggu.
kalau Oke. setelah pulang dirawat. Ya, bisa. Justru Bapak harus lebih utama diberikan vaksin. Ya, misalkan saya hanya punya vaksinnya 1, ada pasien 2 orang. Ya, Bapak yang lebih harus diprioritaskan karena kalau terkena lebih Parah ya. mungkin berat dan parah. Oke. Karena parunya kena, jantungnya sudah tidak bisa 100%. Ya, lebih berat ya. Jadi lebih berat ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Dok jawabannya. Ini jadi kita pun yang memiliki penyakit jantung atau apa sebetulnya nggak perlu takut untuk divaksin, justru harus kata dokter tadi ya. Asal ketika waktu mau divaksin itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang seperti yang diungkapkan tadi. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Joan Stefani. Selamat sore, izin bertanya, saya pernah dengar bahwa di usia di atas 40 tahun disarankan untuk minum Aspilet. Garis miring Ascardia secara rutin untuk mencegah pengentalan darah. Kalau benar, berapakah dosis yang bisa dikonsumsi dan frekuensi yang tepat? Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ini konteks pencegahan. Jadi Aspilet itu istilah awamnya pengencer darah, di mana bisa mencegah penyakit-penyakit pembuluh darah seperti jantung atau stroke. Nah, tetapi harus diketahui Aspilet juga bisa menyebabkan komplikasi atau risiko. Paling sering adalah perdarahan lambung. Ya, ada salah satu guru besar di Advent sendiri, saya tidak sebutkan namanya ya, tapi sampai ditransfusi ya hanya gara-gara meminum obat pengencer darah. Sehingga atas dasar itu mau tidak mau harus diteliti. Ya, ada teori-teori nih, teori yang itu benar, teori yang sana juga benar. Kenyataannya bagaimana di lapangan? Ya dilakukanlah penelitian berkualitas baik dibandingkan antara yang minum dengan tidak dengan baseline yang sama ya karakteristik dari pasien. Ternyata kesimpulannya mau tahu? Ya, apa nih dok? Ya, kesimpulannya ternyata kalau risikonya tidak tinggi, maka jangan diminum, jangan diberikan untuk pencegahan. Karena malah lebih banyak timbul perdarahan yang tidak diinginkannya daripada manfaatnya. Ya, dan itu jelas sekali kalau kita meminum yang dicegahnya hanya beberapa kasus, misalnya 10 kasus, tapi yang terjadi bleedingnya 100 kasus. Ya, sehingga kesimpulannya tidak. Pada yang DM saja, ya beberapa tahun yang lalu sempat ini dikatakan useful. Nah, tetapi dari penelitian terakhir, bahkan pada yang DM saja, diabetes mellitus ya, yang dianggap berisiko, itu ternyata juga hasilnya tidak berbeda jauh antara yang meminum dengan yang tidak. Ya, ibaratnya 50-50 ini, 10 mendapatkan manfaat, 10-nya ternyata mengalami pendarahan lambung ya, sehingga sekarang hanya disarankan pada yang risikonya tinggi, yaitu yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, ya, dan usianya tentunya sudah di atas 65 tahun. Ya, itu kesepakatan terakhir, dan itu pun bukan yang semua setuju. Oke. Ya, tandanya ada beberapa penelitian yang lain mungkin hasilnya tidak terlalu baik, tidak terlalu sebanding. Menurut saya, langkah prevensi yang paling baik mungkin jangan dengan obat, ya, gaya hidup sehat, kemudian tes secara dini, misalnya treadmill. Nah, usia 40 tahun itu disarankan memang tes treadmill, ya, karena dia bisa mendeteksi sesuatu yang tidak ada keluhan, belum ada keluhan, tapi sudah mulai ketahuan ada kelainan. Oke, terima kasih dok. Wah, luar biasa ini jawabannya dokter, sangat lengkap. Iya, karena sering ditanyakan. Karena sering ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Hani Arafa. Apakah orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID-19 boleh diberikan vaksin? Saya yang jawab ya, boleh ya, boleh. Oke, selanjutnya dari Retno A. Saya Retno dengan riwayat kardiomegali karena hipertensi. Apakah aman untuk vaksin? Karena saya 2 minggu setelah vaksin pertama muncul gejala hipertensi, pengentalan darah, sehingga harus opnam 1 minggu. Apakah itu karena efek vaksin sehingga sekarang saya belum berani untuk vaksin yang kedua? Ya, kita harus hati-hati menyimpulkan itu ya.
Mm-mm. secara umum tidak ada keluhan atau komplikasi itu. Yang umum itu kan hanya merah, nyeri, pegal, demam ringan, ya, tensi juga tidak naik secara drastis. Mhm. Bahkan sekarang minimal tensi itu 180 ya maksimal. Jadi 170 saja boleh tetap divaksin. Tetap ya, boleh ya. Nah, jadi coba hati-hati, jangan-jangan saat itu ada hal lain yang memang membuat siapa ini bapak atau ibu dirawat ya, bukan karena vaksinnya. Tapi Iya, tetap dilaporkan saja ke KIPI. Tapi so far kita sudah beberapa bulan ini ya, iya, tidak ada ya keluhan yang itu, termasuk pada pasien-pasien saya aman-aman. aman Jadi ya. asumsi saya sih kayaknya bukan karena itu. Pastikan memang obat benar-benar terkontrol, tensinya, obat tetap diminum, ya. Hmm. Dan kalau khawatir, tapi harus siap ya bahwa ibu atau bapak tidak terlindungi. Ya boleh khawatir terhadap risiko dari vaksin, tapi harus khawatir juga kan terhadap COVID yang Mm-mm. mungkin ada di mana-mana ini. Wong katanya, apalagi yang varian Delta itu kan Ya, sangat mudah menyebar. betul. Penelitian di Hasan Sadikin 3 hari yang lalu akhirnya keluar dari 38 kasus yang diambil sampelnya, 36-nya Delta. Wah, Delta itu, iya, jadi Delta itu sangat mudah menyebar. Ini baru disampaikan hari Jumat ya, Jumat hmm. kemarin. Hmm. Jadi menurut saya kontrol yang pastikan obat sudah adekuat untuk hypertension heart disease-nya, ya, kemudian tetap divaksin sama dengan yang pertama ya, jangan berubah dulu supaya meminimalisir efek samping Iya. Mm-mm. ya, dan Baik. mudah-mudahan tidak Aman terjadi ya ya. Ya. benefitnya yang kita kejar. Iya, betul. Terima kasih, Dok. Ya. Selanjutnya dari Ellen Warren Nayawan. Mohon tanya, dokter, apakah yang sudah operasi jantung bypass bisa divaksin? Asal stabil. Ini Iya, Bu Peggy aja yang iya, menjawab. iya, betul. Asal stabil, Bu Ellen ya. Stabil. Nggak ada Harus malah. nggak ada gejala segala macam, boleh ya. Ya. Karena vaksin itu sesungguhnya aman itu untuk justru mencegah kita untuk tidak terpapar COVID ya, virus yang sekarang ini apalagi yang Delta tadi kata dokter ya. Ya. Sangat Kalaupun mudah, kena lebih ringan. lebih ringan ya. Ya. Selanjutnya dari Gimin Simbolon, apakah benar kalau sudah pernah menderita COVID-19 paru-paru sudah rusak? Kalau benar berapa persen dan apakah masih bisa disembuhkan kembali pulih 100%? Nah, ini harusnya ke dokter paru ya. Ya, saya takut salah, tetapi memang ada beberapa yang masih nyisa benar, ya namanya long COVID, dan setelah 1 tahun, kalau saya tidak salah, apabila benar masih ada sisa itu berarti memang tidak bisa hilang. Ya, tapi kalau antara 1 bulan sampai 1 tahun mungkin masih bisa, hanya yang tipe lambat. Iya, Ya, betul. kita tidak bisa memilih, tapi yang penting fungsinya lah dan dioptimalkan. Iya, betul. Dan jangan lupa hidup sehat seperti anjuran dari Dr. Roy Sarumpayat, Dr. Alvin, ya, Dr. Grace yang lalu di acara-acara kita yang lalu. Pertanyaan selanjutnya dari Heli Lakat Dompas. Selamat sahabat dok, saudara saya setelah sembuh COVID irama jantungnya agak cepat. Kenapa dok? Mungkin karena akhir bulan. Itu maksudnya akhir Kalau bulan di Advent, gembira atau deg-degan dong? kalau di Advent setelah tanggal 24 mungkin ya. Nah, setelah tanggal 26 mungkin melambat lagi. Ya kalau terhadap kelainan irama memang ada, sama di jantung juga ada long post-COVID syndrome, salah satunya bisa menyebabkan detak jantung yang cepat ya, itu karena simpatisnya tinggi, berkaitan juga dengan inflamasi. Ya mungkin dicocokkan juga dengan kadar CRP dari pasien ya, kalau memang masih tinggi, mungkin tahikardianya dari sana. Ya agak cepatnya juga berbeda-beda ya. Iya. Ya so far kalau sampai di bawah 120 sebenarnya tidak akan menyebabkan kerugian sama sekali ya terhadap tubuh kalau dalam jangka waktu pendek. Ya mudah-mudahan semakin cepat perbaikan. Dari pengamatan saya banyak yang 120, 110 saat pulang ya, tetapi pada saat kontrol sudah 80, 70 ya. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Robi Clarce. Selamat sore, mau tanya dokter, saya sudah pernah kena COVID dan diagnosa ada gangguan jantung.
Dokter Badai sudah kasih obat 2 macam. Kalau saya minum obat rasanya minum obat badannya rasa lemas. Kalau tidak minum obat rasa biasa saja. Apakah saya harus lanjut minum obatnya? Ya, ya, ya. Baik, ya memang harusnya dikonsultasikan ya Pak Robi ya. Ya ada beberapa yang punya respon individu, sehingga mungkin saja pada Pak Robi efeknya seperti itu, pada yang lain tidak. Kita tinggal bisa mengganti obatnya ya. Hanya pada Pak Robi kita memang perlu untuk mencegah stroke ya, memang ada obat yang idealnya diminum. Ya, dan kalau memang tidak cocok yang satu kita bisa coba yang lain, tidak cocok kita coba lagi yang lain. Saran saya seperti itu. Karena kalau sudah stroke berat implikasinya ya, bisa merepotkan orang. Ya, membuat kualitas hidup turun. Iya. Ya, tapi selamat Pak Robi ya, sudah survive. Merah ya. Merah, hebat. Hebat. Selanjutnya ini dari MI A1, nggak ada nama aslinya. Mohon kepada partisipan memberikan nama yang asli supaya enak ya saya menyebutkannya. Sahabat Shalom, saya 60 tahun pria, ada irama jantung dan vertigo menier sejak tahun 2005. Tahun 2010 ada alergi udara dingin sejak udara dingin SJK tuh sejak atau apa ya. Dan yang 1983 ada alergi penisilin. Puji Tuhan semua terkendali. Hari Kamis lalu pas mau divaksin ke 1, dokter setempat mengharuskan ada rekomendasi tertulis dari dokter. Pertanyaannya untuk irama jantung apakah harus periksa ECG dan lain-lain? Belum yang lain. Kalau harus apa ya, rek tertulis dari dokter, apakah baiknya saya ke dokter RSA saja plus vaksin di RSA Bandung? Nah, ini pilihan ya mau divaksin di mana. Tapi pertanyaan untuk irama jantung apakah harus periksa ECG atau EKG? Usianya tadi berapa ya? Usianya 60. 60. Irama jantung. Ya, kan dokter yang di sana memeriksa ya, kayaknya sudah menyarankan itu. Ya, saran saya kalau sudah di atas 60, tidak ada salahnya ya, memang dicek saja. Tujuannya kan mencegah. Iya, betul. Mengetahui secara dini, karena kalau kita ketahui secara dini lebih baik, dan kita tidak berandai-andai. Iya. Iya. Oke. Saran saya diperiksa saja. Harusnya kan malah treadmill di atas usia 40. Jadi EKG itu adalah irama jantung ya Bu Peggy pada saat istirahat. Kalau ada sumbatan 80%, ya 85% itu tidak kelihatan, masih normal itu. Nah, kalau dengan treadmill dikasih beban yang tinggi, nah sebagian dari situ akan kelihatan ya, yang sumbatannya 80, 70 itu akan kelihatan. Nah, kalau treadmillnya negatif, bukan berarti tidak ada penyumbatan. Ya, bisa memang di bawah 70 atau ada yang disebut balance iskemia. Jadi sumbatannya itu 80% tapi merata di ketiga-tiga pembuluh. Nah, itu hasilnya secara mengejutkan normal kalau di treadmill. Ya, tapi kan itu kasus yang lain ya. Prinsipnya kalau di atas 40 tahun harus EKG, ya apalagi sudah disarankan seperti itu. Ya, nggak harus ke dokter badai ya, bisa ke dokter yang lain. Boleh di rumah sakit yang lain ya, pokoknya yang punya kapabilitas. Penyakit dalam juga bisa. Boleh, silahkan datang ya, dan sekalian divaksin ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya direct message ke saya dari Pendeta Arweni Sagala. Bu Peggy, bagaimana cara kerja COVID varian Delta ini menggerogoti tubuh, khusus yang orang punya kekentalan darah atau hipertensi? Terima kasih. Pendeta, pertanyaan ini disampaikan kepada dokter Badai ya. Saya bukan dokter. Ya, tetapi untuk ini saya juga kurang paham karena ya memang bukan bidang saya sehari-hari ya. Jadi mungkin lebih baik ke spesialis mikrobiologi klinik atau spesialis penyakit dalam atau spesialis paru. Ya, yang saya ketahui pokoknya sama ya, hanya dia memang lebih mudah menyebar, lebih tahan terhadap vaksin, lebih tidak dapat dideteksi kalau yang varian Delta itu dibandingkan varian yang sebelumnya. Mirip, tapi dia menyerang, dia hinggap di antikoagulan dan menyebabkan koagulopati ya, kehilangan fungsinya lewat yaitu interaksi antar gen-gen dan reseptornya. Iya. Dan kalau lihat di sini pengentalan darah dan hipertensi
memang ini kan udah komorbid ya dok ya, hipertensi ya. Ya, iya, itu banyak sekali ya, 50-60% Mm-mm. dari penderita COVID ada hipertensinya ternyata. Mm-mm. Mm-mm. Tapi betul dari Pak Pendeta bahwa yang Delta ini yang ke arah pengentalan darahnya lebih berat ya. Lebih Saya berat. lupa berapa kali lipatnya. Tapi Mm. yang lebih berat itu kan terhadap ususnya, gangguan diare dan sebagainya, terhadap telinga, sama terhadap kekentalan darah. Mhm. Ya, kita saat ini di ICU saat ini ada 2 ya yang dengan kekentalan darah akut ya, penyembahan di kaki. Sebelumnya kan jarang, setahun kemarin mungkin hanya ya 3 atau 4 pasien dalam setahun, ini tiba-tiba dalam 1 minggu yang sama ada 2. Oh. Ya. Mhm. Baik, kita lanjutkan kepada Foni Mauren. Shalom, selamat sahabat dok. Hari Kamis lalu saya baru vaksin Astra. Setelah vaksin, Kamis malam tubuh saya seperti ditusuk jarum dan dada nyeri. Itu apa solusinya agar saya tidak terasa sakit lagi? Mungkin boleh minum analgetik ya, karena yang isinya paracetamol atau asam nifenamat. Ya, biasanya hanya 2 hari, 3 hari. Nah, ini pertanyaan seru juga nih dok, dari Lydia. Shalom dok, tiba-tiba sesak napas padahal nggak COVID dan secara tiba-tiba gimana dok? Saturasi dulu mungkin dicek, karena memang COVID ini ada yang aneh ya, keluhannya itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Emang tidak ada keluhan aja tiba-tiba saturasinya turun. Ya, jadi kalau merasa sesak, daripada khawatir ya cek saja saturasi. Kemudian sesak terus-menerus ya berarti harus ronsen. Ya, jangan-jangan ya ada yang seperti ini ya. Kalau ternyata semuanya bagus ya sudah. Cek saturasi, loh kok hanya 88%, pastikan alat saturasinya betul. Iya, betul, betul. Ya, banyak ya yang ternyata Banyak. setelah nyampe rumah sakit bagus saturasi. Iya, banyak yang palsu juga tuh jualan oximeter dok. Iya. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya dari Biderman. Kalau aspilet ada efek sampingnya, kalau begitu apa yang lebih aman untuk dimakan sebagai pengencer darah? Ada clopidogrel namanya. Clopidogrel itu lebih ringan efeknya terhadap lambung. Apabila tidak kuat juga ada namanya silostazol. Oke. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Redmi, dokter, apakah ada tes selain dedimer untuk mengetahui kekentalan darah? Karena dedimer tesnya cukup mahal dan hasilnya lama. Ya. Jadi sepengetahuan saya, sering saya mendengar dari para ahli spesialis dalam hemato-onkologi atau dari patologi klinik, ya untuk mengetahui kekentalan darah itu tidak mudah dan tidak akurat juga dengan hanya di dimer. Dan dia harus dikorelasikan dengan klinis. Ya, jadi kita memang tidak bisa menterapi angka di sini. Agak berbeda kalau dengan yang lain itu lebih jelas peningkatan penurunan tekanan hemoglobin atau penanda infeksi ya itu lebih bisa pasti. Nah, untuk kekentalan darah itu tidak mudah ya, tidak bisa mengandalkan hanya salah satu. Bahkan di dimer tinggi pun kan saat ini tidak ada keputusan harus diterapi. Ya, kenapa? Karena memang harus dicocokkan dengan klinis pasien. Seandainya dia COVID, di dimer tinggi, nah itu kita berikan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba di dimer tinggi, ya dan risiko untuk kekentalan darahnya tidak tinggi, ya tidak usah ada obatnya. Ya, ada parameter tertentu tromboelastografi, ya saya sering mendengarkan itu yang lebih disarankan oleh para ahli untuk mengetahui kekentalan darah, tapi ya mungkin hal lagi ya. Ya begitu. Jadi kalau mau tahu kekentalan darah ada atau tidak, hitung dulu saja skornya ya, skor risiko ya, namanya PAD-2 skor. Mungkin hitung itu dulu. Kalau tidak memenuhi kriteria itu ya nggak usah diperiksa. Nanti hasilnya tinggi, kita terkaget-kaget. Iya. Terima kasih dok. Ada namanya PAD-2 skor, ya PAD-2 skor. Maksudnya memang oleh patologi klinik itu diciptakan untuk mempermudah, nah tapi kadang-kadang kalau tidak tepat kan akhirnya bisa membawa arah kepada arah yang salah. Iya, betul.
Untuk periksa aja udah deg-degan sebetulnya, Dok. Iya Baik, ya. selanjutnya dari MR DJKT lagi ya. Pasien jantung koroner yang sudah pasang ring punya keluhan mudah lemas yang membuat menghindari banyak bergerak. Olahraga apa yang cocok sehingga tidak mudah capek dan lemas? Tadi ini sudah divaksin atau belum ya? Nah, ini dia nggak sebut udah divaksin atau belum. Ya, olahraga apa yang cocok? Prinsipnya kalau pasien jantung harus olahraga. Mhm. Olahraganya seperti apa? Intensitasnya yang sedang. Nggak boleh terlalu ringan karena manfaatnya kurang. Tidak Hmm. boleh terlalu berat karena risikonya lebih tinggi. Sehingga Hmm. cari yang sedang. Ya, jadi Mungkin kalau jalan dulu pagi ingat ya, ada Dok? artis, tergantung. Kalau saya harus jogging. Oh. Kalau yang usianya masih 20 tahunan harus lari. Oh. Karena intensitasnya harus sedang. Mhm. Kalau yang sudah 90 tahun, mungkin sekedar ngangkat-ngangkat tangan juga udah intensitas sedang. Oh. Jadi tergantung setiap orang ya. Intensitas Mhm. sedang ditandai dengan berbicara satu kalimat utuh masih bisa tanpa terpotong. Kalau Hmm. sudah terpotong harus menghela napas dulu, maka Mhm. itu tandanya intensitas yang dilakukan saat itu sudah berat. Kalau Hmm. masih bisa bernyanyi, berarti intensitasnya ringan. Oke. Pokoknya kayak lagu yang sedang-sedang saja. Oh. Mungkin Pak Charles tuh yang jago nyanyi. Iya. Baik, ini dari Sinuratmide. Selamat sore dokter, bolehkah pasien HD divaksin? Terima kasih dok. Ya, harusnya ditanya ke dokter Ya, Lilik ke ya. dokter. Tahu saya ya ada ini juga ya, ada kriteria-kriteria tertentu ya. Mm-mm. Ya, Baik. kalau bukan transplantasi mungkin tidak boleh kalau Mm. transplantasi ya. Tapi kalau hemodialisis awal-awalnya mungkin dihindari, tapi setahu saya dari setiap himpunan sekarang semakin melonggarkan. Hmm. Ya, jadi kalau memang masih ragu, mungkin tetap ditanyakan kondisi terakhir ke Mm. dokter yang bersangkutan ya, karena memang penyebab HD sendiri kan berbeda-beda. Ada yang kelainan ginjalnya infeksi, kelainan ginjalnya karena autoimun, Mhm. atau kelainan ginjalnya karena diabetes yang standar ya. Yang Hmm. memang lebih berisiko yang penyebabnya autoimun, karena kan Hmm. memang vaksin itu bermain dengan imunnya seseorang. Hmm. Ya, saya takut salah, mungkin Ya, lebih baik dikoordinasikan. ya Tapi betul. ini di endokrin saja ya, yang tadinya dulu HbA1c Hmm. gulanya harus baik dulu, harus normal dulu. Nah, ternyata semakin meridius kok sekarang. Yang penting tidak ada keluhan gula yang tinggi tiba-tiba. Ya, Hmm. yang penting sekarang udah stabilnya segitu, walaupun belum normal ya tidak apa-apa. Hmm. Mm-mm. Baik dok, Prinsipnya terima itu kasih. ya. Selanjutnya dari Sungkana, dok selamat sore, saya Bu Ida mau bertanya. Saya sejak tahun 2016 didiagnosa hypertiroid dan pernah hypertiroid dengan komplikasi jantung koroner. Dan sekitar 9 bulan ini cek T3, T4 dan TSH sudah normal. Tetapi masih sering mengeluh nyeri dada sebelah kiri. Bila untuk berjalan masih ngeh-ngeh gitu. Sulit tidur, terutama malam hari masih berkeringat banyak. Minum obat Terosol 2,5 mg tiap 2 hari sekali. Itu oleh sebab apa ya dok? Dan dengan keluhan seperti di atas saya apa boleh divaksin? Ya, kan seperti ini contoh yang masih ada keluhan ya. Iya, ini masih ada Sehingga keluhan. Hmm. idealnya dipastikan dulu tiroidnya sudah normal atau belum. Hmm. Setelah itu untuk jantungnya dipastikan juga masih ada kurang oksigen atau belum. Iya. Apabila masih ada kurang oksigen, masih bisa dioptimalkan ya dengan Hmm. cincin, dengan obat, atau sekarang kan ada di aksen EECP ya. Hmm. Tidak di bypass, tidak dipasang stent, tetapi dilakukan counter pulsation approach gitu ya, semacam dipijat. Nah, itu bisa mengenhance timbulnya zat-zat kimia yang bisa membuat pembuluh darah yang kecil-kecil, angiogenesis. Hmm. Nah, tetapi ini sendiri bukan untuk setiap orang ya, harus diberikan pada yang sesuai. Oke. Ya ini itu dioptimalkan ya, mudah-mudahan ya nggak boleh kan itu kan tadi masih banyak keluhan ya, Iya, harusnya betul. diatasi. Iya.
Baik, Tapi selanjutnya. mungkin perlu dicek juga ya, misalnya Ah, dapat undian 2 miliar. Nah, hilang nggak itu keluhannya? Kalau iya, hilang berarti kembali lagi ya kepada pikiran kita ya. ya itu juga Em, salah satu yang harus dipertimbangkan. iya, ini ada dari Oppo A54 nggak ada namanya. Apakah untuk ibu usia 79 tahun bisa vaksin? Ada riwayat gula. Saya yang bantu jawab ya Bu ya. Ini kalau riwayat gulanya tidak ada menunjukkan seperti tadi dokter eh, Badai mengatakan nggak tiba-tiba tinggi, boleh. Dan usia 79 nggak apa-apa Bu, karena ada yang usianya 99 tahun itu divaksin juga gitu. Boleh ya Dok ya? Nah, Ya, ini ada Adorable Aveli. malah harus lebih lebih diprioritaskan ya, lansia itu kan Ya, lebih betul. rentan. Lebih rentan. Justru awal-awal vaksin lansia yang diutamakan. Ya. Ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya Adorable Evely mau bertanya Dok tentang badai sitokin. Saya baru saja terkena COVID-19 bulan lalu dan saya mau minta divaksin tetapi tidak diperbolehkan dan beberapa orang yang saya tanyakan mengatakan belum boleh karena nanti akan terjadi yang namanya badai sitokin dalam tubuh. Apakah benar? Dan yang seperti apa badai sitokin itu? Ya kalau baru sebulan sayang ya. Gimana Dok? Iya, Dokter mau iya. jawab? Gimana Silakan. kalau diberikannya badai tiks nadi saja? Jangan badai sitokin. Ya benar, badai tiks tadi lebih mujarab. Waduh. Eh, ya setahu saya badai sitokin itu kondisi yang tadi ya Mhm, adalah fase di pada saat kita terkena infeksi COVID, fase di mana timbul respon imun yang berlebihan. mhm, Sitokin itu kan sebenarnya hal yang baik ya, dia mhm, suatu zat yang dikeluarkan untuk bisa mengeluarkan antibodi melawan kuman. Nah, tetapi dia tercetus, tiba-tiba dia langsung dikeluarkan sangat banyak karena mhm. mungkin infeksinya berat. Nah, kalau kebanyakan memang bisa berbahaya, namanya autoimun ya, dia jadi seperti menyerang juga ke tubuh kita sendiri. Hmm, Nah, itu sebenarnya ada di fase lanjut ya, biasanya setelah 3 minggu ya dari sejak terinfeksi ya, bukan dari sejak ada keluhan. mhm, Nah, kalau setelah divaksin, setelah terkena COVID, kenapa tidak boleh langsung divaksin? Alasannya sebenarnya bukan itu setahu saya, tapi karena masih ada zat antibodi yang alami yang ditimbulkan oleh tubuh ya, infeksi, ya sehingga kurang ya sayang, sayang. ya Heeh. sayang. Jadi lebih baik nunggu dulu, setelah itu di booster lagi semacam begitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak apa juga ya. Mhm, Sebenarnya tidak sudah mulai banyak nih data-data 1 minggu setelah terkena atau 1 bulan ya boleh saja diberikan. Jadi hmm. lebih ke arah efisiensi. Iya, efisiensi. Kalau dulu awal-awal kan setelah 3 bulan terpapar baru bisa divaksin karena katanya antibodinya setelah 3 bulan itu masih Hmm, ada. Tapi sekarang ini udah boleh, tidak harus boleh. 3 bulan ya dok ya. Ya, ya. Dan karena ketersediaan kalau nggak salah dulu ya, Iya 3 bulan karena ketersediaannya. ketersediaan. Ya. Betul. Oke, selanjutnya dari Ibu Juanita Suling. Saya sudah sembuh dari COVID hampir 11 bulan, tapi sesudah sembuh sampai saat ini masih sering terasa sesak karena degup jantung terlalu cepat. Hmm. Saya sudah konsumsi obat jantung digosin 2 kali 1/5 dan kandersartan 1 kali sehari. Saya tiap pagi jalan pelan kurang lebih 2,7 km. Pertanyaannya, apakah ini masih long COVID atau jantungnya yang bermasalah? Hmm, hmm. Bisa saja long COVID ya terhadap fungsi paru, tapi sebenarnya kan jarang. Jadi Mhm. saya sih menduga jangan-jangan dari jantung ya. Hmm. Dan penggunaan obat digoxin itu bukan yang standar. Ya, digoxin sekarang itu udah di obat ke lini kelima ya dalam penanganan jantung, bukan prioritas lagi. Ada obat yang lebih prioritas, bukan lebih prioritas ya. Dari data-data lebih menunjukkan lebih baik sehingga di dalam SOP dia harusnya lebih awal diberikan, yaitu bisoprolol misalnya. Hmm. Ya mungkin saja idealnya diberikan obat itu dulu ya, tetapi kita tidak tahu ya, pasti ada alasan tertentu nih diberikan obat ini. Hmm. Oke, jadi jangan-jangan dari jantung yang belum optimal tinggal dioptimalkan. Tiap Oke. pagi jalan 2,7 kilo ya sudah baik ini. Hmm.
Nah, bagaimana tuh setelah jalan? Ada keluhan sesak tidak? Atau berdebar tidak? Kalau tidak ada keringat yang sama sekali keluar, berarti kurang. Jangan-jangan harusnya 3 kilo. Oh. Ya, dalam waktu yang sama ya. Jangan lebih lama, tapi lebih jauh, tapi lebih lama. Yang perlu ditingkatkan tuh intensitasnya. Jadi tadinya 2,7 kilo dalam setengah jam, misalnya dirubahlah menjadi 3 kilo dalam setengah jam. Jadi lebih cepat. Oke, bagus sekali jawabannya dok. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Ibu Juanita Suling. Selanjutnya direct message. Maaf, ini usianya 75 tahun ya. Ya, Berarti hebat betul. ini 2,7 kilo ya. Iya, Atau hebat. mungkin dalam 1 jam kali ya. Ya, pokoknya sudah baik sih tampaknya dikonsultasikan mungkin Bu ya. Ya, kalau long COVID yang sampai setahun agak jarang sih kasusnya. Mungkin bisa dibuktikan dari ronsen. Kalau ronsennya sudah clear, ya sudah. Berarti sebenarnya tidak ada masalah lagi Pak Rui. Oke, baik. Dari Tiffany Siri. Mohon maaf kalau salah membacanya. Sore dok, ini direct message ya dok ke saya. Berapa angka yang baik buat angka lab untuk anti-SARS-CoV? Khawatir terlalu banyak, jadi seperti yang dokter katakan, saya sendiri angkanya 40.000. Apakah perlu diperiksa secara berkala dan bila berkala berapa lama? Ya, ini mungkin harusnya ke Dr. Grace ya, yang Iya. berkompeten menjawab. Iya. Kalau dari saya share apa yang sering saya dengar ya. Memang untuk angka sebuah pastinya belum ada kesepakatan karena mungkin baru ya. Saat ini kan malah sedang diteliti nih, kita dokter-dokter diteliti gitu untuk dicek. Ya, jadi cocokkanlah dengan kondisi, dengan klinis. Ya, misalkan tidak ada keluhan, tidak usah merasa khawatir terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang penting ikut sesuai prosedur saja. Pokoknya sudah divaksin ya, dan nantikan jangan terlalu sering juga kan divaksin. Biar Iya. cepat, sesuai saja. Baik. Selanjutnya dari Jolanda Boyo, dok, apakah orang OTG yang merokok bisa menjangkiti orang di sekitarnya, apalagi varian Delta, misalnya berpapasan atau di pasar? Dengan merokok? Dia OTG tapi merokok. Ya kan berarti dia tidak menggunakan masker ya? Iya betul, saya baru mau bilang. Iya, lebih rentan ya. Tetap aja ya, dia tidak pakai masker dan dia merokok. Jadi ada yang disembur ya. Ada yang disembur ya. Oke. Selanjutnya dari Haryanto Manalu, dok, apa yang penyakit DM tipe 2 bisa divaksin? Ya bisa, asal stabil ya. Ya, asal stabil ya. Sama harus ya, takutnya yang DM juga bisa lebih berisiko. Yang gawat-gawat itu umumnya ada DM kan. Ada DM, ada hipertensi, sama ada obesitas, kegemukan. Oke. Dari Biderman, minta tolong diulangi pengganti Aspilet itu apa? Karena kurang jelas tadi, kalau boleh ditulis di chat ini. Saya tulis di sini ya. Di chat ya. Clopidogrel. Iya. Sekarang memang jarang orang Aspilet, malah pakainya itu Clopidogrel. Ya. Betul. Oke, terima kasih dokter sudah tulis di chat ya, Pak. Nah, dari Nesia Aritonang, selamat sore Dokter Badai, saya sudah divaksin umur 63 tahun dan memiliki diabetes. Adakah makanan pengganti pengencer darah kental sebagai pengganti makan obat? Terima kasih Dokter Badai. Nah, kenapa minum pengencer darah nih ya? Kalau hanya diabetes saja sebenarnya tidak harus meminum pengencer darah ya. Sebenarnya olahraga juga menurunkan kekentalan darah loh. Iya, betul. Ya, lifestyle saja kalau begitu yang sehat. Iya. Jadi makanan pengganti pengencer darah setahu saya tidak ada yang valid ya. Tidak ada yang valid. Jadi kayak olahraga gitu. Kenapa sih bisa tekanan darahnya membaik? Dia memang diteliti dari salah satu sifat pembuluh darah itu ada sifat dari darah itu ya, namanya misalnya RTPA, efek kinase. Ya, efek dari streptokinasenya gitu, atau efek hemolitiknya. Tapi kan sesungguhnya itu juga hanya salah satu yang berperan dalam mekanisme pengenceran darah yang kompleks. Makanya kadang tidak sulit dibuktikan. So far tidak ada yang resmi dan valid ya. Tapi makanan yang sehat-sehat gitu biasanya
biasanya kan baik ya untuk Iya, pastinya baiklah dok. ya, Makanan sehat. Oke. ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, obat pengganti aspilet, Dokter Badai sudah menuliskan di chat ya, clopidogrel atau silostasol. Ya, semoga Ya. ini menolong dan Ya. ini Pertanyaan sudah habis, Bu? bukannya promosi. Dokter Badai, masih Bukan. ada 3 pertanyaan yang harus Oh, dijawab ya, dari ini saya akhiri dengan slide ya, Bu ya. ya, itu Dikit. pertanyaan yang apa bahaya gangguan jantung pada pasien COVID-19? Apa bahaya Gangguan jantung pada pasien jantung COVID-19. pada COVID? Ya, dia bisa memperberat infeksi Mhm. COVID karena kalau parunya sudah kena dan yang menyebarkannya dia terganggu, menyebabkan oksigennya ya tentu tidak bisa optimal ya. Oke, kemudian yang kelima, apakah yang isoman COVID-19 bisa juga menderita gangguan jantung? Bisa, hanya dia lebih sering terkena pada yang moderate dan severe case, sehingga kalau isoman yang berarti dia ringan, kemungkinannya lebih kecil. Tetapi bisa saja dalam bentuk yang tidak langsung, misalnya dia kena isoman, jadinya tidak kontrol, tidak makan obat, tensinya naik. Ya memang kan COVID itu menaikkan tekanan darah ya, kita ahli juga tahu sekali ya, pasien-pasien itu jadi tinggi-tinggi gitu tensinya ya. Kenapa? Karena dia menyerang atau lewat reseptor yang sama dengan yang mengatur tekanan darah, yaitu ACE ya, angiotensin converting enzyme. Banyak masalah itu di dalam hypertension. Ada 2-3 pasien saya sampai 180, 200, jadi obatnya jadi 4 gitu untuk tensi. Setelah dipoli ya setelah sembuh itu ya turun lagi ya diturunkan lagi jadi hanya 2 seperti semula. Oh, oke. Kemudian apakah varian baru lebih berbahaya terjadi gangguan jantung? So far tidak ya. Tidak. Yang lebih jelas berbahaya terhadap pengentalan darah ya yang namanya itu akut limb iskemia dan emboli paru. Nah, itu tuh sebenarnya bidang yang sering kami tangani juga, tetapi bukan di jantungnya ya, tapi di pembuluh darah. Ya, kalau di pembuluh darah kaki misalnya, nah yang saat ini di ICU Advent kan itu dua-duanya di pembuluh darah kaki. Ya, itu jadi yang nyumbat, jadi hitam-hitam itu kakinya. Nah, kemudian emboli paru itu di paru-paru, pembuluh darah paru dari jantung kanan menuju paru-paru. Ya, bukan di jantungnya jadi. Nah, kalau seperti itu emboli paru, keluhannya sesak tiba-tiba, obatnya juga harus dikasih pengencer darah yang segera. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi di chat dari Parlin. Sore dok, saya 40 tahun setelah divaksin, saya sering tidur siang kaget dan jantung langsung berdebar, lalu ketika dikonsultasikan ke dokter jantung tidak ada masalah. Karena saat saya jalan sering sempoyongan, tapi kalau lari pelan tidak masalah. Apakah benar tidak ada masalah dari jantung atau ada masalah dari vaksin? Ya, itu kalau setelah divaksin saya sering tidur siang. Divaksinnya kan hanya 1 kali ya. Jadi Iya. setelah itu Ini tidur kan siang sering terus ya. gitu. Berarti bukan karena vaksin ini ya dok? Tampaknya bukan karena vaksin. Kemudian kalau lari pelan tidak masalah. Tapi kalau jalan sempoyongan, kalau lari pelan tidak masalah. Berarti harus sering lari. Biar darahnya ngalir, oksigennya lebih baik. Oke, ini berarti masalahnya di oksigen ini. Ya. Kadang kan begini Bu Peggy ya, kawan kita yang sebelah kanan lapor, aduh saya pegel-pegel. Yang sebelah kiri kita lapor, aduh saya setelah divaksin sakit kepala. Kita langsung jadi nyari-nyari. Saya tadi ada keluhan apa ya, gitu. Oh ya ada nih, jadi suka Jadi sempoyongan digabung-gabung misalnya. ya. Iya, padahal sih sebenarnya tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada, tapi digabung-gabung ya, karena dengernya bersamaan. Iya. 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 Ini tadi ada tambahan informasi dari Nesia Aritonang, mungkin kurang informatif, saya kena stroke ringan dan diberikan empirin. Itu yang tadi. Aspirin mungkin. Ya, kalau stroke jelas penting untuk diberikan aspirin. Baik, kalau seperti itu apa tadi pertanyaannya ya? Tadi dia bertanya sebentar sana. Diabetes itu ya, adakah makanan pengganti pengencer darah? Ya tidak ya, tidak ada satu studi pun menggantikan obat gitu.
dibandingkan dengan banyak makan obat apa, kemudian dibandingkan dengan yang sudah minum aspirin, hasilnya sama atau tidak. Nah, itu belum ada Belum ada penelitiannya. ya. Karena kalau hanya sekedar teori saja, hati-hati ya. Aha. Ada obat nih, ini bisa menurunkan kekentalan darah, gitu-gitu kan buktinya apa? Mm-mm. Jadi ada mekanisme dan harus ada bukti. Mekanismenya boleh ada 100 buah, 100 list gitu ya, tetapi pada saat diuji benar-benar diminum oleh seseorang terbukti nggak menurunkan menurunkan kekentalan darah, dan harus dibandingkan dengan orang yang mirip yang tidak meminum obat itu. Jadi nggak bisa juga kawan saya yang di sebelahnya udah minum ini jadi enak, kan belum tentu ya, jangan-jangan yang sebelah kiri saya nggak minum enak juga. Enak juga. Dia harus dibandingkan ya, namanya uji. Iya. Gitu. Nah, kalau aspirat sudah dibandingkan, yang minum aspirat rutin dengan yang tidak, pada kelompok yang meminum rutin ini lebih rendah 25% yang terkena stroke. Jadi akhirnya dia valid menjadi obat. Oke. Begitu. Baik dok, waktu kita nggak lama lagi. Boleh Ini saya share sedikit? Boleh, silakan dok. Tapi ini masih ada 3 pertanyaan, tapi boleh share atau kita bahas Mau dulu. share dulu, boleh. Nanti saya share terakhir ya. Ya, ini ada direct message dari Radian Perangin-Angin, Tante Peggy titip tanya, apakah kalau beberapa hari yang lalu demam tapi sudah tidak demam lagi, hanya menurut dokter gejala tipes, belum tes darah. Apakah bisa divaksin? Seharusnya vaksin kedua besok di MTH, maaf baru join. Oke, ini saran ditunda saja, tidak ada salahnya ya. Ya, karena ada gejala ya. Misalnya ya, lebih aman. Biar lebih aman ditunda, tunggu tubuhnya fit. Ya, baru ya. Oke. Ini Bu Peggy aja nih mungkin yang menjadi. boleh diangkat asistennya dok. Ya, waduh. Ini dari Alvin, dok saya masa pemulihan COVID sudah dapat 3 minggu, umur 41 tahun. Ketika saya jogging sekitar 3-5 km dan ternyata tidak ada sesak napas, dibolehkan. Tidak ada sesak nafas dibolehkan. Jika ada rasa tidak enak di dada atau bukan nyeri, kadang-kadang muncul dan saya tetap jogging, apa dibolehkan? Kalau nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ya, baik berarti kan. Dan Berarti sudah 3 minggu kok, sudah oke. Nggak sesak, napa boleh jogging. Ya, jogging 3 kilo ya dalam setengah jam ya saya harapkan ya. Atau dalam 45 menit boleh, yang 5 kilo dalam 45 menit boleh. Iya, oke. Jika ada rasa tidak enak di dada. Oke. Ya, ini melihat usia 40 tahun ya, unlikely kalau ke arah jantung. Jangan-jangan rasa tidak enak di dadanya mungkin karena efek, ya kan yang lain-lain ya, mungkin mah juga bisa. Ya, boleh kalau ada keluhan kurang sedikit. Dirasa-rasa aja ya dok. Jogging ini. Iya. Ya. Dirasa-rasa ya kalau tadi. Ya, dirasa-rasa lah, prinsipnya olahraga baik, kalau ada keluhan ya jangan dipaksa, tapi jangan sampai ada keluhan sedikit terus di stop. Iya, baik dok, boleh share ini screen-nya boleh dok sekarang? Oh ya, ini rekomendasinya baru ya 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu gitu. Nah ya karena tadi banyak tentang vaksin ya, saya sampaikan update 5 Agustus, 10 hari yang lalu ya, rekomendasi Perhimpunan Kardiologi terkait vaksin ya. Jadi vaksin dapat diberikan kepada 1 penderita penyakit kardiovaskuler yang mengalami kejadian akut, misalnya serangan jantung ya atau sesak nafas berat, sudah ditata laksana optimal, sudah pulih, stabil, pulang, nah 2-4 minggunya boleh. Kalau yang sakit jantungnya itu setelah dilakukan tindakan pasang cincin, ya yang elektif itu berarti terjadwal. Ya, atau misalnya diablasi atau dipasang pacu jantung dalam waktu 1 minggu boleh. Ya ini benar-benar update. Kalau sebelumnya kan 3 bulan itu saat itu betul. Kita ambil aman. Oke. Ya nanti pas persis 3 bulannya udah keburu kena duluan, jadi mungkin langsung atau pas 3 bulannya apa gitu ya sakit tipes jadi ya. Ini jadi juga ini udah resmi nih.
Kenapa? resmi ya. Untuk yang anak-anak juga bisa, yang belasan tahun juga berarti bisa kalau dia terkena COVID di Mm-mm. usia belasan tahun, katakanlah 17, Mm-mm. 18, walaupun Mm-mm. belum tiga bulan dia udah bisa ya dok ya untuk divaksin. Tampaknya general ya. Ini general Tampaknya ya. general. Ya, semuanya begitu kok. Semua perhimpunan juga semakin melonggarkan sekarang. Iya, oke. Dan itu secara logika dipahami, memang tidak ada studinya juga, tapi kan kita berpikir ya dengan sebelumnya yang kita berikan ternyata safe, ya sudah, memang tidak ada buktinya juga kok diberikan kurang dari seminggu jelek. Jadi ini atas dasar kesepakatan dengan basic, dengan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Dan jadi sekali lagi nih saya ulangin, saya baca untuk mereka yang memiliki komorbid atau sakit dan mau divaksin, dia kondisinya harus stabil. Yang seperti apa kondisi stabilnya ini? Tidak ada keluhan, ya, seperti sesak napas atau nyeri dada, angina, ya, mudah lelah, keterbatasan aktivitas fisik ringan, berdebar, kaki bengkak atau penurunan kesadaran. Nah, kalau tidak ada keluhan seperti ini, artinya kondisinya stabil, boleh divaksin. Ya. Oke, benar ya dok ya? PG hebat sekali. Lanjut dok. Ini apa nih? Jadi, Oh, nah ini yang dikonsultasikan. Nah ini sendiri sudah diupdate lagi ini. Ya kemarin sudah beredar di share di YouTube bahwa tidak perlu meminta rekomendasi lagi ke dokter jantung ya kalau memang stabil. Ya kalau memang ada yang diragukan ya boleh. Oke. Ya di sini kita saling melindungi diri. Mungkin ini kan program nasional, pemerintah telah mengeluarkan biaya begitu besar dan tanggung ya, tanggung kalau kita tidak banyak yang divaksin, akhirnya ada yang kena juga, ya nanti tidak tercipta herd immunity itu. Sedangkan kita yang di kota besar ini lebih menjadi andalan kan, kalau yang di kota kecil atau yang di perifer memang lebih sulit itu dari segi akses dan pemikirannya lebih sulit ya. Jadi memang mari kita sama-sama nih bukan hanya buat kita, bukan hanya buat keluarga, tapi buat negara. Iya. Ini pas nih Bu, yang untuk penyakit jantung bawaan kan identiknya dengan yang usia muda, itu vaksinnya Sinovac atau Pfizer, ya jadi yang Moderna jangan dulu. Oke. Nah memang kalau di penyakit jantung bawaan dilihatlah tensi, nadi, ya dan saturasi. Saturasinya juga 65 ya, jadi 70% gitu boleh. Ya karena kalau penyakit jantung kan memang wajar ya saturasinya tidak tinggi. Ya ini sudah terakhir konsiderasi. Oke, jadi vaksinasi pada anak tadi nada. Oke, benar. Dan ini apa rekomendasi terkait pemberian? Ini yang Moderna ya. Oh, Yang Moderna. Moderna itu yang ya ternyata jangan takut ya, hanya 0,00126% miokarditisnya. Sedangkan manfaatnya 2,3. Jadi kejadiannya kecil sekali. Jadi biasanya itu kan yang menyebar itu yang berita buruknya, yang baik-baiknya itu nggak disebar. Nggak disebar ya. Biasanya begitu tuh dok. Ya, jadi aman kok kalaupun ini, dan selama dilakukannya di rumah sakit ya atau kita dekat dengan akses kesehatan, kita bisa langsung periksakan. Ya ini memang menjadi permasalahan di kita. Katanya kalau yang Moderna suka bikin miokarditis, tapi ternyata kecil. Ya, dan efeknya baik. Ya baik. Oke. Tapi memang begitu ya dok, kan pada saat orang yang mengalami yang sedikit itu kan berteriak, kalau teriak tuh lebih kenceng kan, jadi lebih didengar dibanding orang yang nggak sakit dia udah tenang diam. Jadi memang seringkali berita-berita negatif itu lebih kenceng, lebih sering disebar, padahal itu adalah berita yang menakutkan yang sebetulnya nggak harus seperti itu ya. Makanya kita sekarang harus merah putih ya, harus berani dan suci ya dok ya. Luar biasa. Iya. Dok masih ada kurang lebih mungkin pertanyaan-pertanyaan ringan, tapi waktunya kita untuk sahabat nih dok ya, karena matahari sudah terbenam. Jadi terima kasih kepada dokter Dadai yang sudah memberikan waktunya. Mungkin dokter juga waktunya maghrib ya. Oke, terima kasih banyak dok. Dan kepada penanya berikutnya, mohon maaf nanti mungkin kalau dokter Badai masih bersama-sama kita,
bisa menjawab, tapi sekarang saya akan mengundang Pendeta Jahot Nermanulang untuk menutup sabat dulu ya. Baik Dok, terima kasih Dokter Badai. Terima kasih Bu Peggy atas kesempatannya ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Silakan Pendeta Manulang yang sudah bergabung, kita akan mendengarkan renungan tutup sabat sejenak. Terima kasih. Mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, agar renungan ini berguna buat kehidupan kami, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dadaku sebelah kiri, atas terasa panas. Panas di waktu pagi, panas di waktu siang, dan di waktu malam. Panas berhari-hari. Aku bertanya-tanya, inikah penyakit jantung? Inikah penyakit yang akan membawaku mati? Mati muda? Mati pada usia 40 tahunan? Bukankah kata pepatah, life begins at 40? Aku berdoa kepada Tuhan. Ku beritahukan kepadanya, seperti syair lagu, tell it to Jesus. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over the joys departed? Tell it to Jesus alone. Atau juga seperti syair lagu Sion nomor 49, kan kuceritakan kepada Yesus betapa berat beban yang kupikul. Walau sudah kuceritakan kepada Tuhan, namun jantungku masih terus terasa panas. Panas di waktu pagi, panas di waktu malam, panas berhari-hari. Rasanya seperti terbakar di dada. Inikah namanya heartburns? Kurenungkan pola hidupku sehari-hari. Aku bangun secara teratur. Tidur juga secara teratur. Olahraga juga teratur. Bahkan olahraga paling sedikit 3 kali 1 minggu. Aku juga jogging pagi-pagi sampai keringat 2 kali 1 minggu. Bahkan juga main bulu tangkis dengan teman-teman. Main dengan rileks, tanpa ada beban. Tidak seperti teman yang lain yang terkadang ngotot untuk menang. Buat saya, yang penting happy, fun, ketawa bersama-sama teman-teman, bercanda riuh sambil menunggu giliran di lapangan badminton IPH yang cuma 1 itu. Apa yang kurang? Istriku baik dan cantik. Anak-anak semua oke. Baik di sekolah, di rumah, juga di gereja. Tetapi mengapa dadaku panas? Apa yang salah? Apa yang kurang? Apakah karena kegiatanku sehari-hari kebanyakan duduk selama berjam-jam, membaca, mengoreksi naskah, dan menulis naskah? Apakah karena aku bekerja sebagai editor? Haruskah aku banting setir, keluar dari PH, dan tidak lagi kerja sebagai redaksi? Hatiku galau dan bertanya-tanya, mungkinkah saya dapat lepas dari masalah dada yang terasa panas ini? Kuputuskan untuk konsultasi dengan dokter spesialis jantung. Kutemui Dr. Pintoko, dokter spesialis jantung di RSA Bandung. Diperiksanya keadaan jantungku, dilakukan EKG, disuruhnya aku treadmill, diberinya beberapa butil pil putih kecil untuk saya minum. Kutunggu beberapa hari, tidak ada perubahan. Kucari dokter lain untuk dapat second opinion. Kudapati dokter spesialis jantung lain di Jalan Lengkong Besar, Bandung. Kutemui dia di sana, dokter spesialis jantung itu. Kutunggu giliranku, lama sekali, pasiennya banyak sekali. Akhirnya aku dapat giliran pukul 1 dini hari. Kuceritakan semua yang kurasakan. Kuceritakan apa yang sudah kuterima dari dokter sebelumnya. Ditanyainya aku dengan banyak pertanyaan.
berapa umurku, di mana aku tinggal, apa pekerjaanku sehari-hari, bagaimana tidurku, olahragaku, dan juga makananku. Diperiksanya aku dengan berbagai alat, seperti di rumah sakit RSA sebelumnya. Kemudian dia bilang, nothing wrong with you. Benar? Masa? Kalau begitu kenapa dadaku terasa panas? Kenapa rasanya seperti terbakar? Anda stres, katanya. Itu yang membuat lambung Anda terganggu. Lambung yang terganggu membuat jantung terdesak seperti rasa kepencet. Panas. Itu yang membuat rasa panas, seperti terbakar. Lambung terganggu karena hati tidak tenang. Stres. Jantung dan hati saling terkait. Apa yang mempengaruhi hati akan mempengaruhi jantung. Silakan pulang. Tidak perlu obat dari saya, katanya. Obatnya cukup atasi stres, kata dokter itu dengan yakin. Sambil bersiap pulang, kutanya dalam hati, mengapa aku stres? Oh, ternyata karena tanggung jawabku sebagai editor. Naskah yang menumpuk dan harus selesai pada waktunya. Deadline, tenggat waktu. Aku dan istri yang mendampingiku pulang ke rumah setelah pukul 2 dini hari. Ketibanya di rumah, saya berdoa sebelum tidur. Kuserahkan semua kegelisahan hatiku kepada Tuhan. Sebelum tidur, kurenungkan perkataan pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Kuserahkan segalanya kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Dia pasti menolong aku. Aku tidur dengan pulas. Paginya aku bangun dengan hati yang tenang. Kujalani hari-hariku dengan penuh penyerahan. Puji Tuhan. Dia memberiku ketenangan hati, ketenangan jiwa. Di dalam Tuhan, batinku menjadi tenang. Aku belajar bahwa hati yang gelisah membuat dada dan jantung terasa panas. Aku juga belajar bahwa hati yang tenang membuat dada tidak lagi panas dan jantung pun menjadi normal kembali. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12, Mazmur 43 ayat 5. Rasul Petrus juga menguatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia peduli kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Semoga Tuhan menolong kita, agar jantung dan hati kita tidak terasa panas atau berdebar. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Manulang. Waduh, pakai sajak ini ya, bagus sekali. Boleh sekalian tutup dengan doa, Dok, Pendeta? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur terima kasih pada penutupan sahabat ini. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sudah memberikan fasilitas rumah sakit dengan segala peralatannya. Demikian juga dokter-dokter yang sudah terdidik dengan penuh pengabdian, memberikan waktu mereka siang dan malam, tidak mengenal lelah atau mengenal pilih-pilih orang. Terima kasih Tuhan, karena ilmu pengetahuan yang telah Engkau singkapkan kepada para peneliti, kepada tim ahli, kepada dokter, perawat, dan semua tenaga medis di Rumah Sakit Advent Bandung dan di rumah sakit yang lain. Kiranya melalui konsultasi pada sore hari ini, kami dapat menghidupkan pola hidup yang sehat dan mengambil tindakan medis jika diperlukan. Dan terlebih, kiranya kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara. Engkaulah yang peduli pada kami. Sertai kami Tuhan sepanjang pekan bekerja ke depan ini. Kiranya Engkau melindungi kami siang dan malam, pagi dan petang, agar kami terhindar dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara dan bahaya. Engkaulah menjadi perisai bagi kami dari COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Engkaulah yang menjadi pelindung kami. Hanya kepadamu kami serahkan jiwa kami. Sebab Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah dokter dan segala dokter. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
rencanamu tidak ada yang gagal. Kalau Tuhan berkenan, kami akan dapat melalui masa pandemi yang sangat berbahaya ini sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua tim yang membuat Zoom ini bisa tersedia dan juga yang ambil bagian, baik moderator, baik host, demikian juga dokter dan semua tim yang hadir walaupun mungkin tidak memberikan pertanyaan atau jawaban. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa kami. Sertailah kami sepanjang minggu bekerja ini. Dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami masing-masing. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara menjaga hatimu tetap tenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang minggu ini, bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dr. Jahot Nermanulang sudah memberikan renungan tutup sabat bagi kita, jantung hati. Jadi dijaga jantung hati kita. Dan saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk bersama-sama memberikan kata-kata bahagianya nih, Dok. Silakan Dr. Alvin, wajahnya belum terlihat, masih gelap. Iya, Dr. Alvin. Ya, baik. Selamat Wajahnya malam. belum terlihat, Dok. Oh, Masih sorry. gelap. Ya. Baru kelihatan ini. Sorry. Selamat malam dan Malam. selamat minggu bekerja bagi kita semuanya yang hadir pada acara Zoom bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Kita tentunya bersuka cita melalui hamba-hamba Tuhan, Ibu Peggy Iskandar yang sudah selalu memimpin kita dalam kegiatan ini, host. Demikian juga kepada khususnya bagi teman sejawat Dr. Badai, ya, Badai Tiksnadi, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, ya. Kalau kita lihat dari saat ini menghadapi COVID ada namanya badai sitokin. Ya. Tapi badai sitokin dikalahkan oleh badai Tiksnadi, Dok, ya. Amin. Ini satu hal yang luar biasa. Dan juga kepada Bapak Pendeta J.F. Manulang yang memberikan kita kekuatan melalui pengalaman firman Tuhan memasuki minggu bekerja dan juga menghadapi kondisi apa saja yang berubah. Tetapi kami tetap menghimbau kepada kita semua, kita tetap menjaga protokol kesehatan karena kita walaupun karena sudah menurun, kita sudah mengantisipasi untuk hal-hal yang berikut yang akan terjadi ke depan. Tapi kami percaya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita di dalam rangkaian untuk dalam ulang tahun ke-76 ini, biarlah kemerdekaan yang kita alami, tapi juga menjadi kemerdekaan kita terhadap dosa tentunya, ya, yang lebih mematikan daripada virus COVID itu sendiri. Iya. Tuhan memberkati kita. Terima Iya. kasih untuk kehadiran kita semua. Iya, terima kasih Dr. Alvin, terima kasih Pendeta Dr. Jahot Nermanulang, dan kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini, boleh buka mikrofonnya, boleh saling mengucapkan selamat minggu bekerja, dan saya juga mau berterima kasih kepada saudara saya Lexi Dimpudus yang sudah membawakan doa buka tadi. Pak Joko, terima kasih. Selamat minggu bekerja semua. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Nermanulang. Terima kasih Dokter Alvin. Terima kasih Pak berkati Kak Peggy. Terima kasih semua, sampai minggu depan. Ya. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja. Ibu Sampai minggu depan ya. Ya, Sampai minggu berkati. depan. Peggy, terima Amin. kasih. Terima Ya, kasih terima kasih. Kak Peggy. Terima kasih Pak Pendeta Nermanulang. Sama-sama. Terima kasih. Penjelasan yang begitu bagus ya. Iya, terima kasih. Kita Terima ketemu kasih. minggu depan di jam yang Dr. sama Alvin. ya. 4.30 dengan pembahasannya pada sahabat depan ini Dr. Alvin Rantung, dan ada kesaksian bagaimana orang hanya dengan kata-kata yang positif, yang baik,
dia bisa sembuh. Yang seharusnya menurut dia bakal mati, tapi dia sembuh. Ini sangat luar biasa. Jadi ikuti pada Sahabat Tepan dan undang teman-teman untuk mendapatkan kabar baik ini ya, supaya kita semua dipulihkan biar sehat-sehat semua. Oke, terima kasih semua. Ya. Oke, terima kasih. Selamat minggu bekerja. Pak Joko.